Kembali lagi bersama Anthony Jana Anthony Carver. Sudah lama sekali tidak upload video long. Ini dia video spesial dari Eropa Barat. Tentunya mobil yang ada di sana 99% berbeda daripada yang ada di Indonesia. Maka dari itu akan dibahas garis besarnya apa aja kira-kira mobil yang paling laris di Eropa. Karena kalau disebutkan satu persatu tentunya akan bingung sendiri karena mobil yang terpantau ada banyak sekali variasinya. Penasaran apa aja mobil terlarisnya? Langsung simak videonya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carver dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Ya, langsung aja mulai videonya mengenai mobil-mobil yang ada di Eropa ini ya tentunya. Jadi mobil-mobil yang ada di Eropa ini bisa dilihat langsung itu ya, ada seperti hatchback, city car, terus juga ada crossover SUV yang ya crossover SUV tren di mana-mana, dan tentunya terus ada station wagon. Lalu ada sedan. Ya, station wagon di sini tuh lebih laku daripada sedan ya, daripada di negara-negara luar Eropa Barat nih, atau di luar Uni Eropa khususnya ya. Dan seperti itulah. Dan yang paling jarang di Eropa Barat ini tentunya double cabin ya. Double cabin itu tentunya sangat-sangat jarang sekali terlihat, walaupun terlihat tapi hanya sesekali aja di jalanan. Jadi tidak mendominasi jalanan ya. Begitu juga dengan SUV leather frame juga tidak terlalu mendominasi jalanan ya. Kebanyakan orang Eropa lebih banyak membeli crossover dan SUV monocoque gitu ya. Ya seperti itu. Dan langsung aja kita lihat ya mengenai statistiknya kali ini. Yang pertama kita mulai dari jenis motornya atau jenis mesinnya. Jadi di Eropa ini sekarang mulai 2022 ya, ini kita ngambil datanya ya. Jadi di 2022 bensin masih memperoleh pangsa pasar 36,4%, tapi diesel sudah berkurang drastis jadi tinggal 16,4%. Padahal di masa lalu diesel tuh sangat-sangat dominan ya. Walaupun di jalan raya realitanya masih cukup dominan ya mobil dieselnya di seluruh negara Eropa ini ya. Mungkin itu mobil-mobil yang sudah dijual ya agak lamaan ya, karena sejak skandal Dieselgate itu penjualan mobil diesel berangsur-angsur mulai turun ya. Ya, mungkin orang-orang mulai concern terhadap emisi gas buang ya dan perubahan iklim mungkin ya. Nggak ngerti juga ya seperti apa kayak gitu. Terus selanjutnya hybrid. Nah, hybrid sekarang sudah mulai melampaui penjualan diesel sebanyak 22,6%. Nah, ini dia tren baru ya menggunakan hybrid sekarang ya. Lalu untuk plug-in hybrid hanya 9,4% ya untuk persentasenya, tapi listrik sudah di 12,1% untuk persentasenya ya. Jadi Eropa ini sudah mulai beralih ke kendaraan elektrifikasi. Walaupun pada realitanya 12,1% untuk seluruh negara Eropa ini masih terlalu sedikit ya tentunya, karena di jalan pun masih lebih banyak mobil berbahan bakar internal combustion, dan ya hybrid sudah lumayan banyak ya di jalanan-jalanan Eropa seperti ini ya. Dan untuk yang gas atau BBG ini cuma 0,2% ya. Ya sangat sedikit sekali, dan ini bukan pilihan yang populer, dan bahan bakar lainnya 2,8%. Ya tidak tahu bahan bakar lain ini mungkin menggunakan apa ya, bahan bakar ya itu hidrogen mungkin ya, atau yang full cell kayak gitu. Jadi ya seperti itu menurut mesinnya ya. Oke, lanjut lagi ya, seperti yang dibilang di awal kalau station wagon itu lebih laris daripada sedan ya secara populasi ya. Maka dari itu inilah statistiknya. Dari pertama yang paling laris itu di Jerman, di range antara 350.000 sampai 400.000 unit ya. Ini cuma statistik diagram batang aja, jadi tidak ada angka pastinya seperti itu. Lalu di Prancis di range 50.000 sampai 100.000 unit, dan di Italia
sama juga di range 50.000 sampai 100.000 unit. Lalu di Belgia, Belanda, Austria, dan Swiss jumlahnya kurang dari 50.000 unit. Ya, walaupun terlaris, tapi karena ini tren SUV, maka pasarnya pun jadi tergerus ya. Seperti itu. Jadi tren SUV ini menggantikan banyak sekali jenis mobil ya, termasuk hatchback, ya sedan, terus juga station wagon tergantikan oleh crossover SUV ya. Amat sangat disayangkan ya, tren SUV ini sebenarnya seperti sebuah bencana ya, karena sebenarnya mereka itu ya tidak lebih dari sebuah city car biasa ya, yang dibikin sedikit lebih tinggi ground clearance-nya walaupun tidak tinggi-tinggi amat, dan kebanyakan hanya dipakai untuk kebutuhan perkotaan ya, jadi tidak banyak digunakan untuk off-road atau yang ya jalan-jalan di tanah gitu ya. Karena bahkan ya crossover pun tidak selamanya berpenggerak 4 roda atau all wheel drive, bahkan ada yang front wheel drive. Itu sebenarnya sudah tidak layak untuk disebut sebuah SUV ya, seperti itu. Dan inilah pangsa pasar SUV di Eropa ya. Jadi ini data yang didapatkan dari April 2021 sampai Maret 2022 ya. Jadi negara dengan pangsa pasar SUV terbesar di Eropa itu ada di Swiss sebanyak 19%, Belgia 18%, Norwegia 17%, Prancis 16%, Inggris 14%, Jerman 13%, dan Polandia 10%. Dan untuk rata-rata 15 negara Uni Eropa itu di kisaran 15%. Nah, segitu ya pangsa pasar sebuah SUV di Eropa ini ya. Ya, masih di belasan persen, belum sampai ya setengah dari populasi ya. Nggak tahu lah berapa banyak sih sebenarnya itu. Karena kalau belasan persen ini sebenarnya nggak gede-gede amat ya kalau dilihat ya. Ya, tapi data yang didapatkan seperti ini karena ya cukup sulit ya untuk menemukan figur angkanya, karena tidak banyak statistik yang ditemukan yang mengenai itu di internet. Nah, ini akhirnya menemukan juga total penjualan SUV di Eropa sepanjang 2022. Jadi mencapai 4.573.851 unit ya. Dan ini totalnya 49% dari total mobil yang terjual di Eropa ya. Wah, besar sekali sebenarnya. Tapi kalau dibagi per negara, ya angkanya di belasan persen doang ya. Ya seperti itu, tidak tahu lah. Ini ngitungnya sebagaimana banyaknya ya. Jadi kok temunya sampai 49% dari total mobil terjual di Eropa 2022 ya khususnya ya, seperti itu. Dan selanjutnya yang paling penting adalah Eropa ini sedang beralih ke kendaraan elektrifikasi ya. Jadi mulai meninggalkan mobil internal combustion dan beralih ke mobil hybrid, plug-in hybrid, dan full listrik ya tentunya. Lalu berapa banyak sih mobil elektrifikasi ini terjual? Nah, ini dia ada figur angkanya. Walaupun sayangnya yang hybrid belum menemukan angka-angka yang terjual itu berapa ya. Tapi untuk yang plug-in hybrid dan full listrik justru ditemukan angka penjualannya seberapa banyak sih di masing-masing negara. Tapi ini hanya akan disebutkan 7 negara yang dikunjungi saat tur aja. Kalau disebutkan semua pasti terlalu banyak. Anggota Uni Eropa itu ada ya 28 negara lah ya. Jadi pasti akan membosankan kalau disebutkan satu persatu. Jadi cuma 7 negara yang dikunjungi saat tur aja ya. Oke, mulai dulu dari plug-in hybrid dari 7 negara. Yang pertama ada Austria di 13.298 unit, dilanjutkan Belgia di 59.281 unit, lalu lanjut lagi ke Prancis di 126.547 unit, lalu Jerman, ya ini yang paling tinggi di 362.093 unit, lalu di Italia 65.580 unit, di Belanda 34.512 unit, di Swiss 18.355 unit. Tapi sebenarnya ada ke 8 negara ya, tapi sayangnya Liechtenstein ya, negara yang dikunjungi sesaat, tidak ada data ya di sini ya. Ya, karena itu negara kecil jadi mungkin tidak terlalu dianggap angka penjualannya ya. Ya udah, kalau gitu lanjut lagi. Oke. Lalu lanjut lagi mengenai mobil apa yang terlaris untuk kategori plug-in hybrid di Eropa tahun 2022 ya. Ya tadi itu untuk yang tahun 2022. Jadi pertama ada Ford Kuga di 57.924 unit. Ya ini untuk seluruh Eropa ya penjualnya. Lalu ada BMW seri 3 di 32.405 unit.
Lalu disusul Volvo XC40 atau XC40 di 31.234 unit. Terus ada Hyundai Tucson di 29.043 unit. Lalu ada Volvo XC60 atau XC60 di 28.409 unit. Peugeot 3008 di 28.358 unit. Terus ada Mitsubishi Eclipse Cross di 27.134 unit. Lalu dilanjutkan lagi ke Jeep Compass di 25.860 unit. Lalu ada satu mobil Chinese yaitu Lynk & Co 01 di 25.798 unit. Dan terakhir di Kia Sportage di 25.444 unit ya. Ya ini cuma 10 besar aja. Sebenarnya di statistik ada 50 besar, tapi pasti yang terlaris yang 10 besar ya biasanya, seperti itu. Lalu ke mobil elektrifikasi kedua yaitu mobil listrik yang ada datanya. Kalau hybrid seperti yang dibilang tadi tidak ada figur angkanya ya. Jadi ya seperti ini yang ada di internet ya, yang terdata. Oke, untuk mobil listrik yang terjual di Eropa Barat tahun 2022 ya, ini 7 negara yang dikunjungi aja ya, dan Liechtenstein lagi-lagi tidak ada datanya pastinya ya. Oke, dimulai dari Austria di 34.179 unit, Belgia 37.638 unit, Prancis cukup tinggi di 203.122 unit, lalu di Jerman lebih tinggi lagi, ya bahkan yang paling tinggi mungkin di 471.394 unit, dan Italia 49.179 unit. Lalu ada Belanda di 73.003 unit, dan terakhir di Swiss sebanyak 40.245 unit. Dan dari angka sendiri lebih banyak yang beli mobil full listrik daripada plug-in hybrid ya. Tapi seharusnya kalau hybrid lebih banyak lagi ya. Tapi sayangnya figur angkanya sangat susah untuk ditemukan ya daripada yang kedua ini ya. Ya seperti itulah yang tertera di statistik penjualan kali ini ya. Lalu mobil listrik apa sih yang paling laris di Eropa ini ya? Nah, ini sebenarnya ada data ya, 10 besarnya merek apa aja, tapi ini hanya ada untuk yang paruh pertama 2022 dan paruh pertama 2023. Jadi tidak full year atau setahun penuh ya. Jadi angkanya cuma yang 6 bulanan doang ya. Ya, kita mulai dari yang paruh pertama 2022 dulu. Jadi yang terlaris Tesla Model Y di 45.165 unit, dan itu memang terbukti cukup umum di jalanan ya sepanjang perjalanan di Eropa ini ya Tesla ini. Lalu model kedua Tesla Model 3 ya, lagi-lagi Tesla di 40.179 unit. Lalu model yang ketiga itu Fiat 500e atau Fiat 500e di 32.837 unit. Lalu di urutan keempat ada Peugeot E200e atau Peugeot E208 di 23.025 unit. Lalu selanjutnya disusul oleh VW ID4 atau VW ID4 di 23.010 unit. Lalu ada Kia e-Niro di 22.749 unit. Terus ada Skoda Enyaq iV di 22.117 unit. Nah, Skoda ini adalah merek Ceko tapi sekarang sudah di bawah VW. Terus lanjut lagi di Renault Zoe di 21.082 unit, dan ada Hyundai Kona Electric di 20.194 unit. Dan terakhir ada Dacia Spring atau Renault KZE ya, ini versi listrik dari Renault Kwid di 19.689 unit. Nah, ini dia yang 10 besar untuk paruh pertama 2022 ya. Lalu bagaimana untuk paruh pertama 2023? Nah, ini perbandingan yang pas. Dan urutan pertama masih tetap Tesla Model Y di 138.810 unit, dan ini kenaikannya luar biasa dibandingkan paruh pertama tahun 2022 ya. Lalu disusul lagi-lagi Tesla Model 3 ya, masih tetap yang terlaris di 43.130 unit ya, masih tetap di nomor 2 ya dibandingkan paruh pertama tahun sebelumnya. Lalu ada Volvo XC40 ya, ini gabungan antara yang listrik dan yang hybrid ya, jadi di 42.210 ya. Ya, segitu. Lalu selanjutnya ada VW ID4 di 41.000
730 unit. Terus disusul, nah ini ada VW ID3 atau ID3 di 35.420 unit. Terus lanjut lagi Fiat 500e atau Fiat 500e justru turun agak jauh ya di 32.290 unit ya. Lalu ada Audi e-tron. Ya, ini yang Q4 e-tron ya di 32.180 unit. Terus, nah ini dia MG4 EV atau MG Mulan di 31.340 unit. Wah, banyak sekali yang beli MG4 EV nih. Di Indonesia juga sudah ada unitnya, tapi nggak tahu berapa banyak yang terjual karena masih CBU dari Thailand atau dari Cina mungkin ya. Ya, seperti itu. Terus di urutan ke-9 ini ada Skoda Enyaq iV di 30.260 unit. Dan terakhir ya Dacia Spring atau Renault Kwid versi listrik ya di 26.990 unit. Nah ini 10 besar untuk paruh pertama 2023 kategori mobil listrik di Eropa ini ya. Oke lah, jumlahnya cukup banyak dibandingkan di Indonesia, kalah jauh pastinya. Tapi ini kan gabungan dari banyak negara Eropa, jadi ya kalau dipecah antar negara pasti jumlahnya masih tidak terlalu besar ya. Dan yang terakhir, ini dia mobil terlaris di Eropa tahun 2022, 10 besar secara keseluruhan ya. Ya ini mulai dari yang mau bensin, diesel, hybrid, plug-in hybrid, listrik, atau pakai gas dan bahan bakar lain. Nah ini dia 10 besarnya. Jadi yang terlaris di 2022 itu adalah Peugeot 208 atau Peugeot 208 di 206.816 unitnya di seluruh Eropa ini ya. Jadi bukan per negara ya. Jadi gabungan antara seluruh negara Eropa khususnya ya. Dan di urutan kedua ada Dacia Sandero atau di rebase juga menjadi Renault Sandero di 200.550 unit. Di urutan ketiga ada VW T-Roc di 181.153 unit. Ya, VW T-Roc ini di atasnya VW T-Cross ya. Dan selanjutnya ada Fiat 500 atau juga ada versi Abarth 500-nya yaitu di 179.863 unit. Dan di urutan kelima ada VW Golf di 177.203 unit. Dan di urutan selanjutnya atau urutan keenam ada Toyota Yaris versi Eropa ya. Jadi bukan Yaris Lele atau Yaris Joker, beda. Ini Yaris versi Eropa yang tipe XP 210 ya. Ya ini yang modelnya serupa dengan Yaris itu ya. Seperti itu di 175.713 unit. Lalu di urutan ketujuh ada Opel atau Vauxhall Corsa di 164.358 unit. Lalu di urutan 8 ada Hyundai Tucson di 150.803 unit. Dan di urutan ke-9 ada Dacia Duster atau ya di sini dikenal dengan Renault Duster di 149.648 unit. Dan terakhir Renault Clio di 143.561 unit. Nah, seperti itu kurang lebihnya mobil-mobil yang paling laris di Eropa sepanjang tahun 2022 ya. Ya, begitulah mengenai mobil-mobil terlaris Eropa. Walaupun data tahun 2022 tidak bisa mewakili mobil-mobil yang ada di jalanan ya yang bisa terlihat di video ini ya, karena dari tahun-tahun sebelumnya pasti mobil yang terlaris bisa berganti-ganti, tidak mutlak ya sama terus panjang tahun. Seperti itulah ya kurang lebihnya. Lalu yang terakhir berbicara mengenai standar emisi di Eropa ini menggunakan standar emisi Euro 6 ya. Dan disinilah standar emisi pertama kali itu dicanangkan, yaitu dari standar emisi Euro 1 sampai Euro 6, dan Eropa akan segera melanjutkan ke Euro 7 di mana itu menjadi standar yang paling ketat dan menjadi momok bagi ya pihak perusahaan-perusahaan produsen mobil ya tentunya. Dan sedangkan Indonesia baru mengadopsi Euro 4 di mana di Eropa itu sudah diberlakukan sejak 2005 dan Indonesia terlambat 17 tahun dalam penerapannya. Untuk yang kategori mesin diesel dan untuk yang bensin sudah dari 2018 ya, walaupun juga terlambat 13 tahun. Lalu yang paling penting, cara berkendara di Eropa ini juga sangat-sangat rapi ya dan cenderung lebih taat aturan ya. Walaupun ada 1-2 orang yang mungkin tidak tahu diri nyetirnya, tapi frekuensinya tidak sesering atau seumum di Indonesia tentunya. Walaupun dengan catatan tidak bisa dipukul rata semua Eropa, cara berkendaranya pasti rapi dan taat aturan ya. Mungkin beda kasus kalau di negara Balkan
atau mungkin di Eropa Timur atau di negara ex-Uni Soviet seperti Ukraina, Belarus, dan Rusia, ya mungkin cara berkendaranya juga sama, tidak aturannya seperti di negara-negara berkembang lain ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekian dulu video review mengenai mobil-mobil yang ada di Eropa ini, mulai mobil terlarisnya, pangsa pasarnya, serta tidak lupa standar emisi yang digunakan dan cara berkendaranya. Dan apabila rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa kasih like, kasih komentar untuk informasi tambahan mengenai mobil-mobil di Eropa, dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.